Selamat sore Kak Jo. Sore. Anggap saja ini lagi di kelas Sore. di UCEN. Ya, kita mulai dengan grup diskusi kita pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu bagian dari TOEFL test, yaitu Structure and Written Expression. Izin saya share screen. Apakah semua sudah terlihat di screen? Oke, sudah. Oke, ini tampilan awal depan adalah sebuah tabel yang diberikan kemarin oleh salah satu pengajar kita, yaitu Pak Jo. Ini hanya untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita bisa mengidentifikasi sebuah kata dalam bentuk nouns, pronouns, verb, adjective, atau adverb dengan melihat bentuk-bentuk yang ada pada tabel ini. Ini mungkin nanti akan sangat sedikit, mungkin sedikit atau banyak membantu kita untuk menentukan kata mana yang masuk dalam bentuk noun, pronoun, verb, adjective, atau adverb. Nah, dalam Structure and Written Expression kita akan mempelajari mungkin kurang lebih hampir 50 lebih skills. Tapi yang baru kita dapat kemarin itu baru skill 1 dan skill 2. Skill 1 yaitu be sure the sentence has a subject and a verb. Dalam satu kalimat itu minimal harus ada satu subjek dan satu verb. Kemudian skill yang kedua adalah be careful of objects of preposition. Hati-hati dengan objek. Objek itu ini ya, dari preposisi. Nanti kalau saya salah, tolong dikoreksi. Kita mulai dengan skill yang pertama, yaitu kita mengidentifikasi dalam satu kalimat harus terdapat minimal satu subjek dan satu verb. Ini kita masih bicara satu kalimat ya. Dalam satu kalimat itu terkadang terdiri dari dua clause. Ini masih satu clause ya, satu kalimat. Nah, yang kemarin saya lupa waktu Ibu siapa Intan ya kalau nggak salah yang General English. Iya. Ibu Intan ya. Iya, Bilang Ibu. itu verb ada 3 ciri verb. Yaitu yang pertama saya ingat itu move. Yang kedua saya lupa, kalau nggak salah move ya. Tolong bantu ingatkan saya. Kalau tidak salah, yang pertama dia tulis itu move, yang kedua saya lupa. Dan yang ketiga itu saya lupa. Nah, itu sangat Finite verb. Finite verb. Yang efek move dengan change. Oke, efek ya. Iya. Kalau move itu yang dia contohkan it. Kalau it kan kita ada gerakan, yang makan Ya. ada gerakan. Iya. Effort. Efek atau effort? Effort, change, dan move. Change begini ya. Change. Begini. Iya. Change. Pakai G. Begini. G. Oh, change. Oh, ada perubahannya. Change, berubah. Oke. Itu 3 ciri kita melihat apakah satu kata itu termasuk verb atau bukan. Jadi move, effect, dan change. Kita langsung lanjut ke contoh yang diberikan kemarin oleh Pak Jo. Saya ulang kembali. Contoh 1. Bla 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 was backed up for miles on the freeway. Di sini kita harus mengidentifikasi subjek dan verb. Apakah di kalimat ini terdapat subjek dan verb? Nah, di sini was backed ini
adalah subjeknya dari kalimat ini. Ini adalah verbnya dari kalimat ini. Was back. Apakah kursor saya ini terlihat ya di screen yang Iya, bergerak? terlihat. Oh Iya. ya. Mungkin saya harus ambil pensil ya. Pensil di manakah dirimu? Yang kakak juga catat tadi juga kasih warna selain hitam. Oh, harusnya dia pakai papan tulis ya, karena ini nggak ada. Oh, tunggu picture, picture. Kayaknya di sini saya kalau nggak salah tuh ada pensil, tapi kok ini nggak ada. Saya lupa di mana, sudah pakai garis saja ya. Tadi yang di awal itu yang paling awal sekali yang ada akhiran-akhiran itu. Jadi kalau kita lihat satu kalimat berakhiran yang paling berakhiran itu berarti dia masuk dalam kelompok noun, Iya, masuk dalam kelompok ini kayak gitu ya. iya. Akhirannya. Setidaknya kita bisa Verb, mengidentifikasi dari akhiran kata yang kita temukan itu masuk dalam form apa. Apakah nouns, verb, adjective, adverb. Tapi itu sekali lagi nanti kembali ke konteks kalimat, tidak selamanya ya. Yang saya tangkap Ya. begitu. hmm, Nanti juga tergantung konteks kalimatnya. Next, ini contoh tadi titik-titik was backed up for miles on the freeway. Ini satu clause, satu kalimat. Kita harus melihat di dalamnya apakah ada subjek dan verb. Di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa ada verb di sana yaitu was back. Ini adalah verb sehingga kita harus menemukan subjek. Nah, yesterday ini bukan subjek, tetapi ini keterangan waktu. In the morning juga keterangan waktu. Traffic ini adalah noun. Noun itu adalah makhluk hidup. Noun itu adalah keadaan. Apalagi ya, noun itu adalah benda mati. Noun itu adalah, kemarin ada beberapa ya. Habis keadaan, Ya. terus apa lagi ya? Makhluk hidup. Ide, ide, kualitas. dan lain-lain. Sehingga traffic ini masuk dalam noun, jadi bisa sebagai subjek. Begitupun dengan yang cars. Cars ini mobil benda mati, mobil-mobil banyak mobil ini masuk juga dalam noun. Jadi pilihan jawabannya antara C atau D, tetapi di sini C lebih tepat karena C ini adalah kemarin uncountable noun. Jadi benda yang tidak bisa kita hitung. Ya, karena apa? Traffic itu kemarin terjemahannya apa ya? Ini macet. Nah, Iya, itu kan tidak bisa kita hitung ya, uncountable noun. Sedangkan cars ini adalah countable nouns yang plural ya, jamak ya, karena banyak mobil. Jadi jawaban yang tepat dengan verb was backed adalah yang pilihan D. Pilihan C. C. Jadi kalau pilihannya D harusnya cars were backed up for miles, sehingga was itu kemarin kalau tidak salah dibilang to be ya. Iya. To be-nya yang harus berubah karena ini adalah plural bukan singular. Oke, yang berikutnya example yang kedua, kita bisa lihat di sini kalimatnya adalah engineers ... who work on the new space program. Nah, di sini kita harus menemukan mana subjek dan mana verbnya. Dalam hal ini tentu saja for work on the new space program ini bukan kalimat ini dari kata per kata ini bukan verb. Sehingga subjeknya kita dapat adalah engineers. Engineers ini adalah plural, sehingga kita harus menemukan verb.
kita identifikasi dari pilihan A, necessary itu adalah, kita identifikasi dari tabel ini, necessary itu masuk di Adjective. adjective. Mana ya? Adjektif, kata Ini ya. sifat. Tapi ada juga di nouns ini ya. Jadi kita memang harus berhati-hati karena awalan keakhiran Y di belakang itu bisa nouns, bisa juga adjective. Kemudian pilihan C, hopefully, itu kita bisa lihat dia sebagai bentuk dari ini ya, adjective form. Atau bisa juga adverb. Itu tergantung konteks kalimat ya, tapi saya kemarin lupa tanya apakah itu, tapi kemarin sudah dikasih tahu, tapi saya lupa ya, masuk adverb atau adjective. Mungkin teman-teman masih ada yang ingat. Kalau kata sifat itu apa? Kata sifat itu yang menerangkan kata yang di depannya. Maksudnya itu yang tadi kakak udah kasih 2 pilihan itu. Soalnya yang saya catat itu necessary itu kata Adjective. sifat. Sedangkan hopefully, adjective atau adverb. Tidak sempat dicatat ya, kemarin juga saya lupa catat hopefully masuk di adjective atau adverb. Yang jelas bukan verb. Kemudian yang di next month ini adalah keterangan waktu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, karena plural berarti menggunakan to be are needed. Engineer are needed for work on the new space program. Nah, kalau cuman engineer saja berarti engineer is needed for work on the new space program. Ini berarti to be ketemu verb 3. Jadi to be selalu bertemu dengan 2 pilihan saja, yaitu verb 3 and verb in. Itu yang kemarin saya tangkap dari keterangan pembahasan pajak. Nah, teman-teman, itu tadi adalah example. Mari kita mulai dengan latihan, karena kita harus banyak latihan, lalu kita diskusi sama-sama jawaban yang tepat apa. Ini tadi saya ambil dari internet dan beberapa dari buku yang ada di 2 ini saya ambil dari Google tadi, dan nanti beberapa di bawahnya itu saya ambil dari buku ini. Buku yang sudah kita Kakak Jo dapat. izin bertanya kan. Oh ya, silakan. Kakak Jo tadi kan kita sudah lihat soal ada yang tadi 2 contoh itu. Ada was itu apa ya, to be Mandarin untuk subjek traffic toh. Yes. Ada was. Kemudian dengan are karena engineers kan dia plural. Ini kayak macam subjek I, you, we, they, she, he, it. I kan am. Yes. You, we, they itu are, she, he, it itu is. Kayak tadi engineers itu kan masuk dalam kayak they begitu toh. Yes, They. that's right. Jadi pakai are. Kalau waswear itu kayak yang tadi yang traffic itu di traffic itu it kan. Subjek apa saja yang pakai was, apa saja yang pakai were? Yang pakai were itu tadi yang I, they, itu saja. Kalau menurut saya, mungkin teman-teman ada tambahan. Kalau menurut saya I dan they itu yang pakai were, kemudian it, he, she itu menggunakan was to be-nya. Jadi kalau plural, kalau itu suatu keadaan, suatu benda, kalau plural itu menggunakan were. Tapi kalau
kalau apa singular itu menggunakan was. Oke. Jadi traffic itu uncountable noun dihitung singular sehingga pakai was. Sedangkan yang plural itu menggunakan were, masuk dalam I dan they were. Oke. If Itu yang saya tangkap, tapi nanti kalau ada kesalahan mungkin kita diskusi lagi dengan Pak Jo. Iya, tak? kalau di Google was digunakan untuk subjek I, see, he, it. Yes. Dan Kalau itu where untuk plural, you. dan itu singular. You masuk dalam Where. where ya. Ya. Where. Oke. Oke, sip. Lanjut. Ada lagi yang mungkin mau kita diskusikan? Ini yang sepanjang saya tahu ya, belum tentu saya benar, tapi nanti bisa kita konfirmasi lagi ke pengajar, jangan sampai nanti saya salah lagi. Kita diskusi saja, Oke. saling mengingatkan. Kalau ada yang saya salah mungkin bisa ditambahkan atau bilang, aduh itu salah, yang benar tuh begini. Iya Kak, ini makanya ada sambil di googling gitu. Oke, lanjut. Bagaimana kalau lebih menarik tuh kalau ada kita ketemu satu soal, terus kita masing-masing jawab, terus kita mulai diskusi. Ih, menurut saya tuh begini. Ah, tidak, menurut saya tuh begini, gitu ya. Untuk sama-sama uji pemahaman. Kan tadi sudah 2 example, berikut next adalah latihannya. Coba saya kasih kita kesempatan masing-masing, kita berpikir mungkin 2 menit untuk menjawab soal nomor 1, latihan nomor 1 ini. Baru nanti satu-satu saya tanya jawabannya apa, baru kita diskusi sama-sama. Bisa kelihatan ya atau kurang besar? Saya besarin lagi tampilannya. Bisa kelihatan? Bisa. Jadi Fitzgerald, the society of the 1920s in his novel The Great Gatsby. Pilihan A, reflect. B, reflects. C, are reflecting. D, have reflected. Apa ya? D Kak? Kak Jenny D. Intinya bukan C ya, karena R. Yes, that's right. Karena itu adalah singular, bukan plural. Tunggu, identifikasi dulu mana subjeknya. Fitzgerald. Ya, ini nama orang ya. Ya. Iya. Kita identifikasi nama orang. Berarti ini masuk di singular. Kita berarti belum ketemu verb di sini. The Society of the 1920s ini bukan verb. Apalagi in his novel ini adalah objek yang kita sudah pernah pelajari. Sebelum preposisi ada kata, berarti itu masuk sebagai objek. The Great Gatsby ini seperti ini. Apa? Apositif untuk menjelaskan novelnya. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah D. kalau Kak Jenny D, Prancis D. D. Padahal di kunci jawabannya yang benar adalah B, bebek. Oh gitu. Ya, Kakak juga jadi jawabannya dari mana? dia kunci jawaban tuh ada di Google. Oh begitu. Jadi penjelasannya adalah karena kita tidak menemukan. Kenapa? Tunggu, saya tanya dulu. Kenapa dijawab have? Reflected itu kayak verb 3 begitu Kak. Terus karena mungkin ini tentang cerita lampau kan. Iya, karena of the 1920s kan. Padahal ini konteksnya itu mau bilang apa namanya, novel ini itu adalah refleksi dari tahun 1920-an, society dari tahun 1920-an, bukan berarti kita bilang ini kejadian di masa lampau. Begitu. Jadi konteks kalimatnya harus menjelaskan kalau ini terjadi di masa lampau, baru kita pakai have reflected.
Jadi jawaban yang tepat adalah B, karena di sini sebenarnya Fitzgerald is reflect, tapi kan di sini tidak ada is reflect kan? Coba kalau di sini ada is reflect, pasti pilihannya bingung antara B atau D. Nah, is reflect-nya itu bisa ditulis sebagai reflect, di belakangnya ditambah S. Begitu. Jadi jawabannya adalah Fitzgerald is reflect the society of the 1920s in his novel. Nah, is Pakai apa? reflect-nya Pakai is. ya, is reflect. Nah, is reflect itu bisa ditulis sebagai reflect, belakangnya tambah S. Ide. Seperti ingat yang kemarin, coba buka modul yang halaman yang kemarin yang ada processes, itu sebenarnya is processes tapi bisa ditulis ditambah S di belakang. Begitu. Jadi isnya hilang di depan, kalimat yang di belakang ditambah dengan S di belakangnya. Nah, ini satu penemuan, maksudnya satu hal yang baru ngeh, oh ternyata bisa seperti itu. Jadi ini soal yang bagus ini. Jadi jawabannya teman-teman yang B, is reflect, tapi bisa ditulis sebagai reflect, tambah S di belakang. Kenapa is? Karena Fitzgerald ini adalah singular, nama orang ya. Jadi is reflect. Simple past tense, simple present tense ini. Bukan simple past tense. Nomor 2. A camel, nggak tahu camel ini artinya apa. Titik-titik 30 gallons of water in 10 minutes. A, can drink. B, it can drink. C, a large drink of. D, with a drink of. Camel itu unta. Oh, oke. Berarti subjeknya adalah Untanya, camel. yes. Berarti kita nyari apakah ada verb di sana? Tidak Ada. ada. Belum ada. Tidak. Tidak ada ya, belum ada verb di sana. Jadi water in 10 minutes ini adalah objek. Objek atau keterangan. Objek ya setelah preposisi of. Oh ya. Water jadi objek, dan setelah in, preposition in, 10 minutes jadi objek ya. Ini sebenarnya keterangan waktu ya, bukan objek. Oke, jawabannya adalah A. yes, that's right. Berarti semua benar ya. Gampang ya. Yang Kenapa tidak yang D? Ada preposisi. macam Ada kalau diterjemahkan preposition kayak with. aneh kan. Ada preposition with di sini. Nah, ini berarti objek phrase. Oh, iya. Kemudian kenapa tidak si a large drink of? Itu subjek. A large drink ini kan noun ya. Noun yang uncountable noun. Ya. Jadi itu sebagai subjek juga, kita tidak bisa pilih yang C. Kemudian yang B, ada it di sini. It itu adalah subjek. Nanti double subjek di sini. Maka jawaban yang tepat adalah A. That's right. Berarti semua benar. Gampang ini berarti. Oke, yang nomor 3 ini ada di buku. Anda teman-teman bisa lihat di halaman. Buku yang mana? Oh, buku merah. Yang biru ini, yang biru. Oh, biru. Yang hijau, biru lagi hijau. Hijau, aduh, betul. Kak Herni. Halaman 106, nomor 1. Yang bawah. Nah, ini sama seperti soal yang tadi. Ya, nomor 1. Sama soal nomor 1. Jawabannya adalah Flow. B. Flows, B, yang artinya is flow. Kenapa is flow? Karena the not plate driver itu adalah subjeknya, subjek yang uncountable noun. Ya, uncountable noun berarti singular. Kalau singular berarti verb to be-nya adalah is. Jadi the not plate river
is flow. Tapi di sini kan tidak ada is ya. Is flow-nya ditulis sebagai flows, di belakangnya ditambahin s seperti yang nomor Saya baru 1 tadi. tahu. Ih, makanya saya juga gara-gara saya belajar ini akhirnya Jadi Oke. jawabannya yang B, is flow ditulis flows, di belakangnya ditambah s. Next, itu 3 saja yang saya ambil latihan untuk skill 1 untuk menentukan mana subjek dan mana verb. Jadi kita udah bisa mengidentifikasi verb dan subjek ya di latihan 1, 2, dan 3. Next, skill yang kedua adalah be careful of object of preposition. An object of a preposition is a noun or a pronoun that come after a preposition such as in. Jadi ini kalimat-kalimat intinya preposition yaitu in, to, by, at, behind, on, of, and so on. Jadi kalau kalimat di depannya ada kalimat atau kata ini, in, to, by, at, behind, on, of, so on, preposition ini berarti setelah preposition itu adalah sebuah object phrase. Ada tidur. Contoh ini. Example 1. With his friend, titik-titik, found the movie theater. Ini berarti with his friend ini bukan subjek. Karena prepositionnya ada kata with di sini. Berarti with his friend ini adalah objek. Jadi subjeknya belum ada. Ya, jangan sampai teman-teman salah mengartikan bahwa with his friend ini adalah subjek. Nah, ini adalah objek karena di depannya ada kata with. Preposisi with di depan. Sehingga with his friend adalah objek. Nah, verbnya adalah found, bentuk kedua dari find. Sehingga yang perlu kita cari adalah subjek. Nah, di sini pilihan A has bukan subjek, pilihan B subjek, pilihan C bukan subjek, keterangan waktu, dan when juga bukan subjek. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, he. Jadi, with his friend, he found the movie theater. Next, latihan. Tunggu dulu, ada Terus yang pertanyaan? tadi yang has itu, berarti has itu untuk To be. subjek he, Yes. she, Yes. he, It. itu Yeah. has. Have itu untuk ayu wide. Yeah, yes. Have. Oke. Sudah ada pertanyaan lagi? Kita next kalau begitu latihan. Latihan nomor 1 mungkin 2 menit. Kita selidiki sama-sama lalu kita diskusi. Masih ada kah screen-nya? Masih. Oh, iya. Sudah? Jawabannya Kak Frances kira-kira? A. Oke, Kak Jenny? Iya, A juga deh. Kak Ika? Sama. Kak Hermin? A juga kan. Kita beri plus untuk kita semua. Berarti sudah bisa membedakan mana subjek, verb, dan mana
Objek. Oke, next. Jawabannya adalah yang A. Kenapa tidak yang B? Karena It sudah subjek. Dasar. oke. That's Baru right. apa lagi nih? Kenapa Contain. yang C tidak? Contain. Itu kayak kalau gabung kalimat itu macam Kayak nggak lebih pas baiknya ya. tambah can begitu kan? Nah, kayak tidak pas. Kenapa tidak yang D? Containing. Containing itu harus ada is di depan. Iya ya. Containing itu bisa gabung dengan lions, gak of lions, containing. Lions itu kan sudah secara tidak langsung is are kan, seharusnya are. Yeah. Are. Tapi Ya, berarti tidak tepat ya Tidak penggunaan contain dan containing dalam konteks kalimat. Nah, yang verb yang mana? verb is contain. Yang verb yang mana? Can. Can contain. Yang tadi kita pilih ya, karena subjeknya adalah Afraid of lion. afraid. Ya, oke. Jadi ini yang kita cari adalah verb. Verbnya adalah can contain ya. Kemudian next yang nomor 2. Kita identifikasi subjek dan verbnya. Yang verbnya adalah Are. are small ya. Ya, ya. Are Verbnya small. adalah are small. Berarti kita Ya. cari subjek. Subject. Subjeknya adalah D. D, Flowers D. of the plant. Karena plural. oke. Yang A tidak mungkin ya. The Oh iya tea- ya, yang yang A. Yang A. oke. Yang E tidak mungkin karena the T plan uncountable noun. Jadi harusnya pakai is kan kalau uncountable noun yang E. Kalau the T plan-nya adalah subjeknya. Kalau yang B on the T plan nanti bukan jadi subjek tetapi Objek. objek karena ada kata on di depan. Yang C having flowers the berarti nanti jadi objek. Objek, karena yang jadi subjeknya the flowers. Berarti nanti the T plan-nya bukan menjadi objek, bukan menjadi subjeknya ya. Karena Ya. menjadi objek jadinya. Jadi jawaban yang tepat adalah the flower of the tea plant. Jadi subjeknya adalah the flowers, kemudian verbnya adalah are small. Oke. Number 3, itu berarti itu yang ada di halaman 106 nomor 4. Itu sudah kita jawab berarti ya nomor 3 dan 4. Itu masuk di kategori skill 2 yaitu be sure be careful of object of preposition. Itu masuk dalam kategori itu soal nomor 3 dan 4. Di halaman 106. Next yang berikut adalah skill yang nomor 3 yang latihan ini nomor 3 belum kita jawab, the major cause ... the pull of the moon on the earth. What is the best answer? A, the ocean tides are blah 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 the pull. B, of ocean tide is blah 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 the pull blah blah blah. C,
of the tides in the ocean, the ocean tide. What does the best answer? B. Subjeknya yang mana? The major The major. Verbnya adalah cause bukan sih? cause. Ya. Cause berarti kita harus mencari Objek. objek karena tidak ada lagi harus muncul subjek lagi karena ini cuma satu kalimatnya, minimal hanya terdapat satu subjek dan satu verb. Ya. Jadi kalau kita pilih yang A tentu salah karena di sini ada kalimat are the pool, nanti menimbulkan verb lagi di sini sehingga jadi satu subjek dan dua verb. Menjadi salah. Yang B juga demikian karena ada is di sini menyebabkan nanti muncul verb lagi di sini. Jadi jawaban yang tepat adalah antara C atau D. Pilihan jawabannya adalah yang D. oke. Yang D ya. The ocean tide. Di depannya ada preposisi the. Walaupun mau di depannya ada the, di belakangnya semua dianggap sebagai objek. Oke. Kenapa tidak yang C? Kebanyakan Too much. Kebanyakan dede. Dibilangnya Kebanyakan D-nya. iya, kebanyakan D-nya too much kalau dibilang. Tidak, bukan kalimat yang efektif, tapi nanti coba kita tanyakan nanti kan paling ada tuh latihan ini nanti dibahas juga mungkin. Kalau dibahas, nah nanti kita lihat. Tapi sementara yang kita diskusikan itu jawabannya D. Nomor berapa tadi tuh ya? Nomor 3 ya. Kalau di buku nomor 8. iya, itu yang saya identifikasi yang masuk dalam skill 2. Next, kita bahas yang skill ketiga. Ini yang belum dibahas. Kita kan kemarin yang baru dibahas skill 1 sama skill 2. Yang mengidentifikasi mana subjek, verb, dan kemarin yang objek ya. Di depannya ada preposition. Sebentar saya coba lihat catatan kemarin. Kamu tanya nih Iya. yang D ini yang the ocean itu apa tanda petik di belakang itu artinya bagaimana? Saya lupa. Yang mana? Kayak itu the ocean baru ada kasih tanda petik itu. Itu artinya kepemilikan kan? Kepunyaan. Karena Iya. kepemilikan Kata ganti kepemilikan. iya. Kalau subjeknya kalau kata depannya itu dia berakhiran s. Dia pakai tanda petik begitu kan? Iya. Beda lagi kalau tanda petik terus s. Iya. Itu karena kata di depannya bukan berakhiran s begitu. Bukan, tapi kayak itu tadi yang Kak Jenny bilang kepemilikan toh. Tapi tides itu artinya apa ya? Saya belum cari tides itu artinya apa. Tide itu gelombang, Kakak. Gelombang pasang surut. Oke, iya berarti gelombang dari ocean ya. Berarti Ocean gelombang itu bisa punyanya samudra, laut. iya, berarti hanya terjadi di samudra dan laut kan, tidak ada yang lain kan? Tidak mungkin kita bilang gelombang udara, apa gelombang udara ada ya?
Mungkin nanti kita tanya ya, kita akan diskusi. Jadi saya juga kurang Iya, berarti paham. sambil Nanti simpan kita pertanyaan. kalau di kelas kita Betul. bahas Kita akan diskusi. Jadi simpan pertanyaan nomor 8 itu tentang itu. Tapi ini artinya apa dulu ya, the major cause? Cause itu verb bukan? Iya, dia menyebabkan. Oke, nanti kita diskusi lagi ya. Kayak saya ragu-ragu cause ini apakah masuk verb atau bukan. Kayaknya saya penyebab ragu. utama, Mm-mm. Iya, the kayaknya major cause, penyebab utama. saya ragu ini verb. Kak Jo so lihat dia pe jawaban di internet yang nomor 3. Belum lihat. Oh, Makanya ini kita diskusi toh, pokoknya yang dari buku ini saya belum lihat. 1, 2, 3 ini saya belum lihat jawabannya. Tapi kalau yang sambil dari internet itu memang ada jawabannya. Saya cari memang soal yang ada jawabannya. Tapi yang 1, 2, 3 ini belum lihat jawabannya. Tapi untuk 1, 2 saya yakin. Cuman yang ketiga ini saya agak tidak yakin. Karena tadi juga saya berpikir ini verb. Sempat tadi saya pikir begitu. Tapi saya lihat lagi. Kayaknya bukan. Tapi nanti kita diskusi lah. Kita simpannya ini nomor. Oh iya, tapi ya. kalau D itu dia punya terjemahan bagus sih Kak. Penyebab utama pasang surutnya air laut adalah tarikan bulan terhadap bumi. Ya. Kalau jawabannya D. Iya. Coba Tapi kasih kalau yang masuk lain yang itu macam aneh Kak. sudah kasih masuk yang B. Sudah Kaus, kasih masuk yang B. yang B kaus Of ocean tide is. ocean. Oh, kalau terjemahan juga sama sih. Penyebab utama terjadinya pasang surut air laut Nah, adalah pasang surutnya. kita tuh harus pakai namanya aplikasi Grammarly. Coba buka aplikasi Grammarly. Kalau kita mau cek itu jawabannya benar atau Play tidak. Store ya. Sabar ya, stop share screen, baru saya share screen ini. Nah, saya biasa menulis bahasa Inggris itu supaya tahu grammarnya benar atau tidak, saya pakai Grammarly. Oh, Grammarly itu. Ya, 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 ya. Nah, kita Iya, tapi cek. kalau punya itu di laptop macam pemberitahuan terus, Kak. Iya, betul. Dan itu kita harus langganan, bayar. Toh, kalau lewat dari 1000 kata, bayar. Oh, Jadi kita bisa cek apakah kalimat itu strukturnya benar atau tidak. Ini kita lihat ya yang nomor 8. Karena kita semua tidak yakin. Saya juga masih abu-abu, saya kayak kurang yakin ya. Tadinya saya jawab itu juga sih, kayaknya kaos itu. Kita coba dengan the major cause yang kalimat D dulu ya. Kita coba di sini apakah dia memberikan notifikasi. Kelihatannya saya punya ini screen. Kelihatan. Bisa The major cause. Kita pilih yang D dulu ya. The ocean. The oceans. Terus tanda petik. Itu dia muncul tuh, ada kalimat-kalimat kan? Ini. gimana tuh? Oh, the capital word. Ini tanda merah ini. Tanda merah ini menunjukkan ada kesalahan. Oh ya? Ini toh nih. Harusnya ini the major cause of the ocean. Ini dia suka kasih ini. Kasih clue nih. Iya kan? Salah kalimatnya. Ya, berarti B. Ini Coba B. dia kasih tanda merah, D-nya salah. Coba berarti kita D. Coba Kakak tulis B. kalimat lengkap dulu. Yo, the ocean, saya tulis dulu ya. The ocean. Ih, bagus ya, study group begini. Iya. The pool of the moon
on The- the earth. Dia pakai tulisan kecil saya dia apa dia bilang salah. Kalau kita pakai tulisan yang huruf kecil saja langsung dia bilang salah. Jadi kalau earth saya pakai tulisan kecil mungkin dia bilang salah. We found one additional writing issue in this text available only for. Ya ampun, ini hanya untuk premium. Jadi saya tidak bisa buka ini kalimat yang nomor 1 ini harus diganti apa? Ini kan word choice toh pilihan kalimat nomor 1 ini. Coba diganti dengan pilihan B of ocean. Iya, ini pilihan D kan the ocean B. tides toh. Oh B, B. yang B. Kita B. ganti yang B ya. Of ocean. Betul hilang toh kuningnya? Ih, masih ada major juga tahu. Tidak tahu ini jawaban yang benar apa. Tides The is biggest ocean. The major. Sama kalimat majornya yang harus diganti. Coba E yang kasih huruf besar E-nya. Kapital. M-nya. Hilang. Baru earth-nya diganti E kecil. Ya. Sama closing punctuation. Artinya apa closing punctuation? Mendekati ini pelafalan. Punctuation. Jadi kita tidak tahu ya ini benar atau tidak kalimatnya. Ini harus kita pakai premium, harus bayar baru ini. Sing punctuation. Kalau merah dia Tanda tidak baca benar. penutup. Kalau dia tanda merah kayak tadi baru tidak benar. Kalau begini berarti ada kata ganti yang harus. Tanda baca penutup. Harus ada titik kan? Oh iyo astaga, mungkin ya Allah. Sabar ya, saya ganti E besar baru saya tutup dengan titik mungkin. Oke, that's right. Betul Jadi kalimatnya. jawabannya Jadi jawabannya yang B. Yang B. B jawabannya. Coba ini saya ganti M kecil ya, dia masih ada catatan tidak? Dia harus pakai M besar, dia marah kalau pakai M kecil. Bahkan tiap kalimat besar kecil pun dia komentari. Ini saya harus ganti M-nya besar, the major. Oh begitu. Oke. Coba gini, kita tes ya. Kita tes yang kalau plural kita pakai is. Contoh apa? CR beautiful. CR beautiful. CR ya. beautiful. Kita cek. Dia punya grammar benar tidak? Beautiful. Sabar dia ada taputar-taputar. Toh? Dia tunjukkan satu salah atau yang C? Ada kelihatan nggak? Dikasih underline di sini warna kuning C-nya. Tapi kenapa beautiful juga tidak pemberitahuan? Harusnya Kak Jo, beliau. beautiful juga kurang U. Iya, maksudnya kenapa tidak ada dua pemberitahuan begitu? Kalau si harusnya salah, beautiful katanya salah. Harusnya kalau begini tuh harusnya merah ya. Iya. Kayaknya saya harus pakai premium deh, baru dia bisa merah. Harus premium ini, go premium, harus bayar. Premium per ini tahun ya? Iyo per tahun. Begini Tom bilang kata apa pelajari rumus bukan ini bergantung pada Grammarly. Nah ini kayaknya saya harus go premium ini ya. Lihat, dia tidak perbaiki kata beautiful, tapi dia bilang C-nya salah toh. Iya. Kalau saya ganti is, Iya, coba.
Apa beautifulnya ada Tetap Masih loading. mati. Tetap Coba S kasih huruf mati. besar S-nya. Berarti ada yang salah beautifulnya. Coba S kasih huruf besar, kapital. C, S. Oh iya, coba. Borsa tambah titik di belakang. Tidak ada catatan. Iya, kenapa? Coba beatif. Coba R. R ya. Saya ganti R. Ya ternyata beautiful itu dalam terjemahan ada, tidak usah pakai U loh. Apa terjemahannya? Cantik tetap. Oh, berarti betul ya. Iya. Tidak usah pakai U. Beautiful itu cantik. Tapi maksudnya dia tetap bisa diterjemahkan begitu. Cuma nanti ada pemberitahuan, mungkin maksud Anda beautiful gitu. Iya. Tapi coba lihat, anehnya ini juga tidak dikasih tanda. She are Iya, beautiful. Aduh, berarti ini kita karena nggak di bisa percaya. terjemahan itu bisa diterjemahkan Ini berarti saya harus go premium, nggak bisa yang begini. Ini harus yang premium. Oke, kita Oke. lanjut. Kita lanjut kembali yang tadi, ini intermezzo. Skill 3. Kita ke yang nomor, itu kita simpan untuk kita nanti diskusi kalau di skill 2, kalau ada ketemu latihan itu nanti. Next, kita bahas, ini yang nanti Kalau dibahas, skill 3 itu apa? Be careful. be careful appositive. Di buku, halaman 101. Kita sudah 1 jam ya. Kita bahas ini skill 3 dulu sedikit baru kita tutup ya. Ini yang untuk nanti minggu ini yang nanti mau kita pelajari. Kita coba belajar sama-sama sebelum menghadapi materi ini. Nanti kan biar kalau ada yang mau ditanyakan tuh langsung tanya, sebelumnya tuh langsung diskusikan. Oke. Alhamdulillah. Studi grup kelompok ledeng dong langsung ketemuan ya. Oke, yang skill ketiga, be careful appositive. Ini saya langsung dibacakan ini ya dari bukunya. Nanti saya terjemahkan kurang lebih begitu. Appositive can cause confusion in the structure section of the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of a sentence. An appositive is a noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Jadi mau dibilang dalam suatu kalimat itu jangan kita terkecoh dengan sebuah appositif. Ya, karena dalam kalimat itu appositif itu bisa hilang. Nah, appositif itu adalah kata benda yang datang sebelum dan sesudah kata benda yang lainnya dan memiliki makna yang sama. Contohnya ini. Kata keterangan yang disisipkan. Contohnya ini, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Nah, di sini appositifnya adalah the best student. Ini maknanya sama dengan Sally. Yang dimaksud itu adalah Sally, maknanya sama. Jadi positif itu seakan-akan kayak mau lebih menjelaskan lagi tentang Sally atau keterangan lebih dari Sally. Jadi kalau kalimat ini dihilangkan, the best student tidak akan mengubah makna. Tetap Sally got an A on the exam. Tapi ini lebih menjelaskan bahwa Sally adalah the best student in the class. Jadi dalam hal ini the best student-nya bukan sebagai subjek, tetapi Sally-nya yang sebagai subjek. Karena the best student itu adalah positif, suatu keterangan yang menjelaskan tentang Sally. Gitu. Jadi ini penjelasannya ya. In this example, Sally is the subject of the sentence. Jadi Sally itu adalah subjek dari kalimat tersebut. And the best student in the class
can easily be recognized as a positive praise. Jadi ini adalah frasa positif, the best student-nya in the class. Karena the noun student, kata benda student, karena ada kata benda student, jadi Sally itu kan student ya. And because of the comma, ada komanya di sini. Nah, diperjelas lagi dengan tanda koma. Sally, koma, the best student in the class, terus koma. Ya. Jadi kalau diapit tanda koma ya berarti ini menunjukkan, ada kemungkinan ini menunjukkan a positive atau keterangan tambahan dari si Sally. Jadi the sentence still makes sense. Jadi kalau the best student in the class kalau dihilangkan tidak akan mengubah arti dari kalimat itu. Tetap Sally mendapatkan nilai A di latihannya. Sally got an A on the exam. Kalau kita hilangkan the best student-nya, tetap menjadi sebuah kalimat karena subjeknya adalah Sally. Itu seperti objek yang dia tidak berpengaruh terhadap itu. Iya, jadi kayak dia Subjek kayak verb memberikan gitu. keterangan tambahan untuk subjeknya, gitu loh. Jadi kalau kita hilangkan keterangan itu, tetap menjadi sebuah kalimat yang baik karena ada subjeknya Sally dan got-nya sebagai verb and A on the exam. Nah, contoh ini. Nah, dalam hal ini titik-titik Shores is attending the lecture. Nah, di sini kita bisa lihat ciri-cirinya dia diapit dengan 2 buah tanda koma. Iya. Is attending kita tahu ini adalah verb. Berarti yang kita cari adalah subjek bentuk singular. Berarti pilihan jawabannya right now tidak mungkin, happily tidak mungkin, happily tidak, because of the time tidak mungkin. Berarti yang mungkin my adalah friend. my friend. My friend itu namanya Shores. Yours. Ya. Jadi Shores itu adalah keterangan dari nama temannya, my friend. Ya, makanya Shores ini bukan sebagai subjek, tapi a positive. Keterangan nama dari temannya dia. My friend, yang sebut my friend. In this example, you should recognize from the commas, koma, tanda komanya sudah menunjukkan ini diapit dengan tanda koma, oh berarti ini ada sebuah keterangan yang menjelaskan subjeknya di depan. It's not the subject of the sentence. Yours is an appositive because the sentence still need a subject. The best answer is my friend. Kalau ini jelas ya? Jelas pada saya. Kita next yang example 2. Nah, example 2 ini tidak dikasih tanda koma ya. Komanya di depan sini tidak diapit dengan 2 buah tanda koma. Berarti yang muncul di depan duluan ini yang sebagai positifnya. In this example, you can tell that Sarah is the subject. Sarahnya yang menjadi subjek, nah positifnya yang di depan yang kita cari. Kalau yang tadi kan diapit dengan 2 buah tanda koma ya, berarti itu adalah apositif. Kalau ini kan enggak Sarahnya ya. Sarahnya enggak diapit sama 2 buah tanda koma, berarti Sarah di sini adalah subjek. Berarti di sini sudah ada subjek dan sudah ada verb. Yang kita cari berarti adalah positif, keterangan dari tambahan untuk si subjek Sarah. Dan jawabannya yang tepat adalah Sarah is an excellent basketball player. Sarah is an excellent basketball player. Ini adalah positifnya. Tapi nanti The answer is A. Sorry. The best answer is A. An excellent basketball player. Sarah. Ya, kalau yang C ini bukannya, ini kan sudah subjek, verb lagi, jadi jelas salah ini yang C. Sorry, yang A jawabannya an excellent basketball player. Kenapa yang B salah? Karena di sini ada verb juga ya, jadi nanti ada 2 verb. Mrs. dan is di sini. Jadi B salah. Yang C juga salah, kenapa? Karena di sini ada subjek lagi, Sarah dengan is lagi verb. Jadi nanti ada 2 verb di sini. Kemudian her excellent basketball di sini juga ada subjek her. Jadi nanti too much subjeknya ya. Sehingga yang tepat jawabannya adalah an excellent basketball player. Jawabannya yang A. C itu ada
Coba ke yang B, B, C itu ada keterangan di bawah tuh. Answer B and C are not correct because Because they each contain the verb is. Kan ada is, verb is-nya nih, is. Jadi is, nanti and too much verb di dalam. Ada 2 verb. Verbnya di sini kan misses. a Ya. positive does not A need positive does a not verb. need a verb. Jadi di sini a positifnya kan tidak perlu verb di sini. An excellent basketball player. Ya, answer D contains a noun play that could possibly be a positive, but play is not the same as Sarah, so the answer is not correct. Ya. Oke, the following chart outline ini outline-nya. Jadi kalau NF positif itu noun yang datang sebelum dan sesudah kata benda yang lain, dan ada koma, tanda diantaranya ada koma, ya berarti itu adalah apositif. Jadi apositif itu bukan subjek, tapi sebagai keterangan tambahan. Contoh strukturnya begini. Ini, yang diapit oleh tanda koma, ini berarti indikasinya adalah apositif. Berarti Tom, a really good mechanic. Berarti Tom itu adalah mekanik yang sangat-sangat bagus. Ditambahin keterangannya, a really good mechanic. Ini berarti bukan subjeknya ya. Ini adalah apositif. Apositif dari subjek Tom. Sedangkan verbnya adalah is fixing the car. Nah, positif bisa ditaruh di depan juga. Kalau ditaruh di depan berarti tidak diapit dengan 2 buah tanda koma ya. Kalau ditaruh di depan positifnya. Jadi a really good mechanic Tom is fixing the car. Jadi yang kalimat pertama dan kedua ini apositifnya pindah posisi di depan. Tomnya sebagai subjek setelah apositif is fixing the car. Jadi kalau posisinya apositif di depan berarti dipisahkan dengan tanda koma antara apositif dan subjek. Tapi kalau apositifnya setelah subjek berarti diapit dengan 2 buah tanda koma. Sip, mantap. Nah, berikut latihannya. Nah, nomor 4 ini kelihatan karena diapit oleh 2 8 ya. halaman Oh, bukan, halaman 103. Sorry. 102. Nah, coba kita identifikasi yang ada tanda koma 2. Contohnya kita bisa lihat di nomor 4. Nomor 4 ini kan diapit oleh 2 buah tanda koma ya. Tiga juga. Ya, 4. Tapi di sini kenapa the chief executive officer-nya yang menjadi subjek, bukan at long last-nya? Berarti ini kalimatnya incorrect ya. Incorrect ya. Harusnya di sini adalah subjeknya ya. Ini kan bukan subjek ya. At long last ini bukan subjek ya. Iya. Ini bukan subjek at long last ini. Berarti ini Objek. salah kalimatnya. Ya, ini objek. Berarti ini salah kalimatnya, incorrect. Karena di tengah ini adalah apositif. Berarti di depan sini harus subjek. Karena kita Berarti lihat nomor ada 3 tanda yang koma. C. Correct. Nomor 3 C. Yes, That's right. this is 14 Februari. Ini titik kah koma? Koma. Berarti ini benar ya. Correct Iya. ya, karena tengah apositif ya. Bagaimana teman-teman? Subjeknya Valentine Days. Apositifnya Februari 14. Semua orang kan tahu ya Valentine Day 14 Februari ya. Kalau kita hilangkan Februari 14 masih bisa menjadi kalimat yang baik nggak? Bisa. Bisa, karena orang tahu Valentine Days itu tanggal 14. Valentine's Day is a special holiday for sweetheart. Berarti kita masih bisa dapat subjeknya ya, walaupun Februari 14-nya dihilangkan. Tetap masih meninggalkan makna yang bisa kita mengerti tanpa mengurangi makna kalau kita hilangkan Februari, tanggal 14 Februarinya. Jadi yang ketiga correct, yang keempat incorrect karena depannya bukan subjek, ini adalah objek at long last. Next, yang nomor 5.
Leftovers from last night. Depannya ini apakah subjek? Tonight supper? Supper itu apanya? Supper itu makan malam. Makan malam ini itu masuk subjek nggak? Suatu keadaan. Makan malam itu keadaan bukan ya? Kejadian, keadaan ya. Dia masuk dalam noun. Kak Francis diam-diam aja coba dong Francis. Makan malam itu French. Ya, Francis. noun masuk ke dalam keadaan. Makan malam ini tuh masuk dalam subjek kah enggak? Kak Francis. Menurutmu? Makan malam bukan hanya. Makan malam, tonight supper, makan malam ini. Bukan subjek, saya juga kurang paham. Nanti kita tanya ya, ini bisa kita tanya nih ke Pak Jo, kalau kalimat tonight supper ini bisa masuk dalam subjek atau tidak? Kalau dia bisa masuk dalam subjek, berarti kalimat ini benar, karena tengahnya leftovers from last night ini adalah apositifnya. Kenapa apositif? Karena diapit dengan 2 buah tanda koma ya. Setelah itu didentesnya adalah verbnya. Next, ini kita simpan untuk pertanyaan kita ya. Iya, kita simpan. Terlalu banyak yang kita simpan dari ini. Belum bisa terjawab. Karena ini buta tuntun buta ya. Jadi kita belajar saja ya diskusi. Yang number 6. Dari tadi malam. The only entrance to the closet, the door was kept locked at all time. Verbnya yang mana? Verbnya was keep ini ya. Keep locked. Ini kan verbnya. Verbnya ini berarti kita cari subjek. Apakah subjeknya adalah the only entrance to the closet? Enggak ya, kayaknya ya. Firasatku kayaknya ini incorrect. The only entrance to the closet ini bukan subjeknya. Ini adalah apositif kalau menurut saya, kurang subjek di depan. The door bukan subjek kok. Hah? Yang mana? The The door. door di The door was kept. Ini benar juga sih. Iya sih, berarti ini apositif. The door-nya yang subjek. Iya benar. Ini berarti correct ya. Ya. Ini correct, benar. The door-nya adalah subjek. Karena apositifnya kalau dimulai duluan cukup tanda koma ini ya. Apositif, koma, subjek, lalu verb. Iya benar. The door-nya subjek, was kept-nya adalah verb. Sedangkan yang koma di depan ini adalah the only entrance to the closet adalah apositifnya. Jadi jawabannya adalah correct. Sepakat? Sepakat. 7. Ini diapit. Ini berarti apositif. Apakah kita lihat depannya? Apakah ini sebuah subjek? Enggak, ini objek ya. Karena in the cool of winter. Berarti ini incorrect. 7 incorrect karena depannya bukan subjek. Ada ini adalah objek. Karena diawali dengan kata preposition in di depan. Next. Terus hubungannya juga. Oke, hubungannya ya. Tidak ada hubungannya ya, in the cool of winter, awal hunting unit. Iya ya. Ya sih. Awal hunting unit itu apa sih, hitting unit? Ini saya tidak lihat artinya, saya hanya lihat strukturnya saja. Belum lihat artinya. Unit pemanas dinding. Oh, ini dingin. Oh, ini di musim dingin toh, di musim dingin. In the cool of winter, di musim dingin. Unit penghangat dinding wouldn't turn on, mungkin tidak akan menyala. Next. Jadi apa? Incorrect karena di depannya bukan subjek. Depannya objek, oke. Di depannya objek karena ada preposition in di depan. Oke. Ini tuh preposition bukan yang kalimat-kalimat tadi.
Isi. Iya, ada kalimat such as in, at, of, to, by, behind, on, and so on. 8. The new tile pattern yellow flowers. Ini berarti yang tengah adalah a positive yellow flowers on a white background. Di background warna putih itu ada bunga-bunga berwarna kuning pada background putih di background putih. The new child pattern itu apa ya? Ini berarti subjek ya. The new child. Pola ekor kah? Pola ekor yang baru. Child itu ekor kah? Apa ubin kah? Ubin. Oh, ubin ya. Ini Pola berarti ubin subjek baru. ya. Tapi oh ini ya, brightens. Di belakangnya ada S. Is really is brightens. Karena the new title pattern itu masuk plural atau singular. Plural. Ah, berarti ini salah dong. Kalau ini plural berarti ini harus R di sini muncul ya. The new child itu pattern itu bisa dihitung nggak? Uncountable atau countable noun? Harus. Antara lihat. the new tile pattern dengan yellow flower saja sudah tidak nyambung. Iya sih. Tidak nyambung kalimatnya. Sudah tidak bisa dibilang subjek dan positif. Pattern itu apa? Pattern. Coba saya lihat di Google Oh, Translate. pattern The itu- new child pattern. Coba Google Translate ya. Pola ubin baru, pattern itu dia pola. Pola ubin baru toh, betul toh ada warna kuningnya di belakang backgroundnya. Pola itu. Ubin-ubin itu kan ubin itu kan ada kayak gambar-gambarnya toh. Jadi mana subjek, mana ini? Subjeknya Positif itu kan? subjeknya yang depan toh, the new tile pattern. Kalau kalimat ini nyambung, subjeknya itu adalah the new tile pattern. Tapi masalahnya itu masuk plural atau singular. Kalau itu bukan positif, yang positif. positif yang di tengah atau sesuai rumus tadi yang diapit oleh dua buah tanda koma, yang di tengahnya ini sebagai a positive. Yellow flowers on a white background karena diapit oleh dua buah tanda koma. Yang depannya yang sebagai subjek. Nah, sekarang depannya subjek apakah singular atau plural karena kita menghubungkan dengan verb yang ada di belakang sini. Itu masalahnya. Itu The title patterns. Kalau patterns berarti plural. Kalau begini saja berarti singular. Sehingga ini benar ya. Really is brightens up. Tapi ditulis brightens ditambah S di belakang. Jadi ini indikasi sementara benar ya. Correct. Tapi tidak tahu ini nyambung kah tidak. The new child pattern. Sudah, itu berarti sebanyak pertanyaan untuk diskusi hari ini untuk mau kita tanyakan. Iya toh? Iya, iya. Tanda kasih tanda tanya. 9. Tapi yang kita mau bertanya ini kita harus punya jawaban lebih kuatnya kemana begitu. Iya. Saya kira ini, tapi saya yakin ini benar. Kalau menurut saya yakin ini benar kayaknya. Correct. Tapi kalau teman-teman lain incorrect ya itu terserah, atau nanti baru kita lihat penjelasannya. Masing-masing dengan pendapatnya nanti kita lihat yang dia the best answer dari. Jadi kalau yang nomor 5 tadi, lebih ke Nomor 5 tadi incorrect karena tadi to naik support tadi menurut Kak Francis ini bukan subjek. Saya juga agak ragu apakah to naik support itu bisa masuk subjek atau tidak. Nah itu tanda tanya lagi. Biar nanti pertanyaan. ya dia lebih ke incorrect. Oke, number 9. Number 9, the high-powered computer, the most powerful machines of its type,
was finally ready for use. Was finally ini sudah verb ya. Berarti subjeknya adalah The high power Kayaknya its type ini objek. Nggak mungkin ini sebagai verb. was finally kurang koma. Iya. Komanya tidak ada. Harusnya koma di sini. The most powerful Iya. machine. Iya kan? Iya. Komanya di sini harusnya the high powered computer, the most powerful machines of its type, baru koma lagi. Yep. Jadi ini incorrect karena kurang koma di sini. The high powered computer sebagai subjek, kemudian apositifnya the most powerful machine of its type. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pendapat lain? Tidak ada. Diam ini berarti semua setuju. Aman. Next, number 10. A long time friend and confidence, the psychologist was often invited over for Sunday dinner. Verbnya adalah was often. Tapi ini, was often invited. Tapi Harusnya ini koma lagi. tidak, cuman tidak. ada hubungannya kah? A long time friend. Iya. Seandainya kalau di sini kasih koma, ini nggak ada hubungannya dengan di depan. Tapi ini juga bukan, nggak ada. Ini memang sangat incorrect ya. Kalau misalnya saya taruh koma di sini, di belakang the psikologis ini menjadi apositif, subjeknya nggak nyambung. Iya kan? Harusnya depan ini tuh nama orang, toh? Iya tuh. Iya. Di Dia ada psikologis, hubungannya. di psikologis itu ini tuh kayak Psikolog. profesi. Iya, dia Iya, subjek. profesi. Iya, profesi. Subjek. Harusnya depan sini tuh nama orang yang menjelaskan Iya. dia tuh psikologi, bukan a long time friend. Iya. Long time friend tuh and confident itu lebih kemana, bukan subjek toh? Iya. Salah di apositif. Salah di subjek. Apositifnya benar, tinggal tambah koma. Subjeknya nih yang tidak nyambung. Oh iya. Oh iya. Buat apa psikolog nyiapin makan Jadi Sunday dinner? subjeknya yang tidak nyambung. Iya. Subjeknya tuh kayaknya harusnya namanya Subjek orang. atau positif? The psychological view was often Psikologisnya yang subjek. Iya sih. A long friend. Kayaknya positif kalau saya. Yang mana? Di psikologisnya yang salah. Positifnya di depan yang Ini subjek. Kalau saya kasih koma di belakang sini, berarti depan ini subjek. A long time friend and confident ini bisa disebut subjek tidak kalau di sini dikasih tanda koma? Kayaknya tidak bisa disebut subjek. A long Karena time friend and confident. ada conjunction nggak sih di situ? Conjunction and. Iya, maka berarti yang salah adalah depan itu sebagai subjek itu salah. Kalau saya kasih tanda koma di sini setelah psikologis. Oke, berarti ini incorrect ya. Oke. Itu jawaban sementara teman-teman. Untuk nanti skill 4 nanti kita bahas setelah kita dapat penjelasan lagi dari skill 3 tutor kita. Jadi tadi hari ini kita sudah belajar 3 skill ya. Skill 1 dan skill 2 yang kita ulang di pertemuan yang minggu lalu. Dari Senin sampai Jumat.
Dan kita bahas skill yang baru yang untuk kita pelajari besok, yaitu skill 3, be careful of a positive. Itu yang kita diskusikan tadi. Dan kita simpan lumayan banyak tadi pertanyaan, beberapa nomor ya. Nanti mungkin itu bisa kita tanyakan. Oke. Mungkin dari Oke. sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Kak Hermin, atau mungkin Kak Francis, atau Kak Jenny, atau Kak Ika. So far so good. Ya. Oke, kita sepakat dulu minggu depan siapa dan materinya apa? Minggu depan saya di reading. Ini tunggu. Ini Aduh, suara putus-putus, Ika. Kak Ika suara putus-putus. oh iya. Cuman mau tanya berarti ini torang sampai seterusnya tetap online kah atau akan ada offline? Nah, ini tergantung teman-teman. Terus minggu depan kita mau hari apa? Apakah mau hari Minggu, mau ketemu tatap langsung, atau mau online? Tapi sebaiknya, atau kalau menurut saya bagusnya itu kita ketemu langsung, jadi lebih interaksi gitu. Dan harinya tuh hari Minggu. Jangan lagi hari Minggu toh. Iya, jangan ya. Jadi minggu depan tuh hari Sabtu kah, atau hari Jumat kah, atau pagi kah? Macam jam 8 sampai jam 8.45 kan itu cukup, tonton diskusi 45 menit. Bisa kalau tidak mau sore. Kita sepakat dulu Oke, jadinya. bebas. Tunggu, nanti kita bahas setelah kita tutup ya. Jadi minggu depan tadi sudah ada yang ngajukan diri, yaitu Kak Frances. Minggu depan dengan materinya adalah Reading. reading. Oke. Reading. Teman-teman, demikian diskusi kita pada sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dan sampai jumpa besok Sampai hari jumpa. Senin di kelas. Terima Bye. kasih. Terima kasih Terima Kakak kasih. Jo, Terima Kakak kasih Sam banyak. mendengarkan.